Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, saya akan melanjutkan ya materi dari Pak Sigit dan Pak Joko untuk mata kuliah dasar produksi ternak. Jadi ini saya akan menyampaikan terkait endokrinologi reproduksi, pubertas dan siklus estrus. Nanti silahkan yang mungkin belum jelas bisa saya langsung diinterupsi aja, tidak apa-apa, atau nanti di akhir. Saya kira kemarin Pak Joko ataupun Pak Sigit juga sempat mungkin menyinggung, tapi saya akan lebih fokus pada ini. Ya. Baik, yang pertama terkait endokrinologi reproduksi. Endokrin ini bisa juga disebut hormon ya, sama endokrin atau hormon. Ini adalah zat organik yang diproduksi oleh sel-sel khusus dalam tubuh. Kemudian karena hormon ini tidak punya saluran, jadi dirembeskan ke dalam peredaran darah. Jadi zat organik diproduksi oleh sel khusus. Sel khusus ini disebut kelenjar-kelenjar endokrin. Jadi kelenjar endokrin ini kelenjar yang menghasilkan hormon atau endokrin. Sedangkan hormon sendiri adalah zat organik yang diproduksi oleh sel khusus, yakni kelenjar endokrin di dalam tubuh, ya, kemudian dirembeskan dalam peredaran darah karena dia tidak punya saluran dengan jumlah yang sangat kecil, jadi nanogram atau pikogram. Ya. Kemudian ini mengenai target organ. Jadi ada kelenjar penghasil hormon, kemudian ada target organnya, ya, kemudian menyebabkan aktivitas biologis. Aktivitas biologis ini apa? Ya, ini dengan hormon yang jumlahnya sangat kecil tadi, ya, itu di dalam target organ itu ada reseptornya. Jadi hormon ini akan bisa berfungsi ketika ada reseptor. Jadi hormon dan reseptor sama dengan enzim dengan substrat, ya, kunci dengan anak kunci. Nah, ini ketika sudah sampai dengan target organnya yang ada reseptor di situ, maka dapat menstimulasi sel-sel tertentu untuk berfungsi. Jadi pengertian ini saya kira cukup jelas ya. Tapi kalau tidak jelas silahkan tanyakan deh. Ya. Di instruksi saya tidak apa-apa. Nah, ini endokrin sinyal, ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini yang atas ini adalah kelenjar penghasil hormon, ya. Ini kemudian dia dirembeskan ke peredaran darah. Ya. Kemudian di sini sistem target or cell. Nah, ini adalah target organnya. Target organ itu dalam selnya. Ini ada reseptornya. Ini kemudian menyebabkan aktivitas biologis. Nah, endokrin ini yang nomor D. Ya. Endokrin sinyal depend on endocrine cell which secrete hormone into the bloodstream that are then distributed through the body. Ini sekresikan oleh kelenjar penghasil endokrin sampai target sel, ini akan menyebabkan aktivitas biologis. Sebenarnya kelenjar endokrin ini yang menghasilkan hormon, ini ada hipotalamus, ada hipofisis atau pituitari, ini sama deh, hipofisis atau pituitari. Jadi Anda nanti akan menjumpai hipofisis anterior atau pituitari anterior. Hipofisis posterior atau pituitari posterior itu sama. Tiroid, paratiroid, pankreas, di pulau-pulau lengan Hans, pankreas, adrenal, gonad, ini ovari dan testis. Jadi gonad ini kan kaitan dengan kelamin. Ya, sehingga nanti ada GnRH, gonadotropin releasing hormone. Berarti hormon-hormon berkaitan dengan kelamin, testis ataupun ovarium. Nah, ini hipotalamus ini ada di atas, bawahnya ada anterior pituitari, ada posterior pituitari. Oke, ini cepat saja. Ya, cara membedakannya yang mudah, sederhananya biasanya hormon-hormon di hipotalamus ini hormon-hormon yang releasing hormon. Ada RH-RH-nya. Nah, ini.
Jadi GnRH, gonadotropin releasing hormone, ini dihasilkan oleh hipotalamus. Kemudian apa? Ini menyebabkan hipofisis anterior merilis LH dan FSH. Kita kemudian akan berhubungan juga nanti dengan prolaktin. Prolaktin kaitannya dengan menyusui, sama nanti oksitosin itu dengan milk-lectin ya, dengan turunnya susu. Itu proses turunnya susu dari ambing itu dipengaruhi oleh prolaktin. Kemudian saran saya, dalam penjelasan ini silahkan yang kira-kira penting Anda catat ya, Anda catat sehingga apa namanya adik-adik akan paham ya. Ketika dicatat itu masih belum paham, nanti ditanyakan, langsung saya interupsi boleh ya, ataupun apa namanya di akhir ditanyakan. Karena kalau Anda tidak menulis, ada beberapa istilah-istilah baru itu kalau Anda nggak care dari sekarang, nggak perhatikan atau nggak ada niatan untuk belajar ya apa namanya susah nanti memahaminya belakangnya. Padahal ini runtut kalau apa namanya saya berusaha menerangkannya dengan detail. Kalau nggak paham ditanyakan, tapi kita saling membantu. Yang membantu itu begini saya memahami waktu saya S1 dulu terkait hormon ini saya termasuk awam. Saya senang terkait hormon endokrin ini setelah S2 atau S3 karena memang sudah hormon ini satu mata kuliah sendiri ya, satu semester ini saya ambil khusus hormon reproduksi satu semester, endokrin umum juga satu semester. Bahkan ada yang saya ambil di rapat UGM, ada yang saya ambil di FKH UGM. Ya, jadi kita saling membantu. Jadi yang nanti kira-kira penting mohon dicatat, karena kalau nggak dicatat Anda lupa ya, atau ditanya lagi nanti di akhir saya tanya biasanya pada enggak tahu begitu, padahal baru diterangkan. Jadi saya kira ini mohon bisa yang penting Anda catat ya, kemudian Anda tanyakan yang belum clear supaya ini berkesinambungan hormon ini menarik ya, karena hormon ini kan mengatur fungsi baik metabolisme ataupun reproduksi dan ini akan berkaitan juga nanti dengan mata kuliah adik-adik mengambil apa namanya manajemen ternak perah ya, ilmu ternak perah, ternak potong ini juga akan berhubungan ya. Jadi saya kira ini ilmu dasar yang juga harus dipahami eman kalau Anda tidak apa namanya memahaminya ya, itu jadi harus saya harapkan itu dan jangan sungkan-sungkan langsung tulisnya tidak apa-apa nggak usah lewat chat karena ini saya nggak saya extend dengan monitor ya, dari di kamar belum saya ini sehingga saya nggak bisa ini ya. Jadi itu ya mudahnya yang hipotalamus itu yang ada releasing hormonnya. Jadi dari hipotalamus menghasilkan GnRH, kita fokus ke gonadotropin releasing hormon, berarti hormon yang apa namanya dirilis berkaitan dengan gonad. Ya. Nanti ketika hipotalamus ini menghasilkan GnRH, nah, maka gonadotropin ini akan menstimulasi ya, menyebabkan sekresinya FSH dan LH oleh pituitari anterior. Nah, jadi kalau Anda tulis tidak apa-apa ya, lebih mudah ya. Sehingga kita fokusnya ke reproduksi dulu. Jadi GnRH tadi disekresikan oleh hipotalamus ya, tersekresikan maka akan turun ke bawah ya, ke pituitari anterior atau hipofisa anterior. Hipofisa anterior ini dengan adanya GnRH, hormon ini akan menyebabkan mesekresikan hormon follicle stimulating hormon, hormon yang menstimulasi perkembangan folikel. Nah, ini penting dan juga LH, luteinizing hormon. Kalau pada jantan, intestinal cell stimulating. Ya. Ini apa namanya? Apa fungsi FSH? Yang kita jelaskan. FSH ini berarti hormon yang menstimulasi perkembangan folikel. Jadi folikel itu sejak lahir sudah ada. Folikel primer namanya. Ya, folikel primer. Itu kalau di anatomi saya ada gambarnya, tapi kan saya kira sudah jelaskan anatomi sudah sama Pak Joko. Tapi saya akan menjelaskan detailnya begini. Ketika ternak itu lahir, ya betina itu kan terjadi diferensiasi, ya. Itu kalau jantan, ya itu berarti ada testisnya. Kalau betina ada ovariumnya. Di dalam ovarium itu sudah ada folikel primernya.
Folikel primer ini akan berkembang menjadi folikel sekunder itu ketika sudah masuk masa pubertas, dewasa kelamin. Ya. Kalau masuk dewasa kelamin, ini berarti sudah mulai berfungsi kelenjar-kelenjar endokrin tadi itu. Jadi sudah bisa terjadi kopulasi. Kopulasi itu perkawinan. Istilah kopulasi juga harus kita ketahui kalau bidang peternak ini kopulasi namanya, ya, atau mating, perkawinan. Kalau koitus itu pada manusia, hubungan suami istri kalau pada manusia koitus, kalau jantan betina namanya mating atau kopulasi. Ini istilah ini juga harus dipahami ya, Anda pegang ini, jangan sampai mahasiswa peternakan tidak tahu istilah mating, tidak tahu istilah kopulasi, karena nanti Anda akan mengetahui postpartum estrus. Berarti estrus pertama, partum itu beranak, setelah beranak. Postpartum mating, berarti mating perkawinan pertama setelah beranak. Ini saya harus dipahami. Ya. Nah, ini maka berkembangnya folikel ini karena adanya hormon FSH, folikel sebenarnya hormon. Kalau folikel berkembang ya setelah dewasa kelamin nanti dari sekunder, tersier, kemudian folikel dominan ya. Folikel dominan ini akan menghasilkan hormon yang namanya estrogen. Dan hormon yang namanya estrogen. Estrogen ini adalah hormon sex behavior. Ya, tingkah laku seksual. Nanti apa peranan estrogen akan saya bahas di selanjutnya ya. Ini pengantarnya itu. Kalau LH, luteinizing hormon, ini hormon yang punya peranan penting saat ovulasi ya. Jadi yang namanya siklus estrus birahi itu dipengaruhi oleh hormon estrogen untuk seks behaviornya. Estrogen disekresikan oleh folikel ya. Folikel bisa tumbuh kalau ada FSH, bisa berkembang. Nah, kemudian estrus itu diakhiri prosesnya dengan yang namanya proses ovulasi. Proses ovulasi ini sangat ditentukan oleh yang namanya hormon LH, luteinizing hormon. Namanya peak LH atau LH surge. Nah, ini baru ovulasi. Oke. Berdasarkan tipe dan mekanisme kerja hormon reproduksi terbagi menjadi dua grup, yaitu hormon reproduksi primer dan hormon metabolik. Hormon reproduksi primer adalah hormon yang terlibat langsung dalam segala aspek reproduksi, seperti spermatogenesis, sexual behavior, fertilisasi, implantasi, kebuntingan, partus, laktasi, dan maternal behavior. Ya, tingkah laku induk. Ya. Nah, termasuk mothering ability, ya, sifat keindukan, ya, sifat keibuan kalau pada manusia. Hormon metabolik adalah hormon yang mempengaruhi reproduksi, penting untuk keadaan umum dan keadaan metabolisme tubuh, serta mungkin terjadinya proses reproduksi. Contohnya pertumbuhan dan perkembangan serta metabolisme. Jadi kalau pertumbuhan perkembangan ini bermasalah, ya reproduksi akan bermasalah. Metabolisme ini juga menjadi mendasari seluruh aktivitas kita. Ini kan pencernaan dulu, habis pencernaan baru proses metabolisme, baru penyerapan. Nah ini kalau metabolisme terganggu ya otomatis reproduksinya juga akan terganggu. Tetapi dampaknya tidak langsung. Ya, kalau reproduksi primer langsung. Berdasarkan struktur kimia, ya, kimianya hormon reproduksi ini dibagi dalam 3 kategori, yakni hormon protein, ya. Hormon protein atau polipeptida ini dengan berat molekul 300 sampai dengan 70.000 Dalton. Hormon protein atau polipeptida ini berat molekul 300.000 Dalton, mudah dipecah oleh enzim. Aplikasinya ya, jadi hormon ini nanti pemanfaatnya bisa juga diaplikasikan pada ternak deh. Nanti itu kita lanjutkan, kita diskusikan lebih lanjut ini ya. Aplikasi ini bisa kalau Anda mengambil mata kuliah bioteknologi ternak nanti di semester berapa ya? 4 atau semester 6 ya. Ini kita akan diskusi banyak terkait aplikasi hormon ini bisa untuk induksi ovulasi, sinkronisasi estrus, superovulasi, transfer embrio, ya, in vitro fertilisasi. Ini butuh ini atau terapi-terapi penyakit reproduksi. Ini bisa dengan aplikasi injeksi. Jadi kalau hormon itu tidak cukup dari tubuhnya, ya itu harus ditambahkan dari luar tubuh. Bisa dari pakannya, bisa dari injeksi. Injeksi ini bisa per oral. Per oral ini Anda bisa searching nanti di YouTube bagaimana aplikasi
obat ya, obat atau hormon sama per oral itu ada konektornya. Jadi dari fluid, dari suntikan itu ada konektornya. Biasanya bentuknya banyak stainless, dia agak bengkok. Supaya kalau cairan itu tidak bisa keluar lagi, tidak bisa tumpah. Ini pada sapi, domba, kambing, kuda, aplikasinya lewat samping, ya mulut, ya dimasukkan. Ini Anda kalau belum tahu, nanti bisa cari di YouTube. Atau injeksi bisa juga per oral lewat mulut, kemudian injeksi itu bisa juga subkutan di bawah kulit. Ya, jadi caranya nanti ditarik kulitnya, ini bisa di daerah leher, ya, atau di daerah belakang, tapi di antara di bawah kulit, di atas daging, atau intramuskuler. Intramuskuler itu di otot. Ya. Kemudian steroid, ini molekuler dikatakan sama Pak Dalton, ya, aplikasinya bisa per oral atau injeksi. Tetapi pada yang sintetik, yang buatan. Kalau natural steroid hormon ini tidak efektif pada per oral. Ada juga yang fatty acid, ya, ini asam lemak. Ini aplikasinya hanya dengan injeksi. Jenis hormon, ya, ini hormon protein. Ini contohnya FSH, LH, prolaktin. Kalau hormon protein ini, kalau kita mau analisa, kita ambil darahnya sapi ternak kita itu, maka kitnya harus kit yang digunakan untuk membaca hormon ini banyak metodenya. Salah satunya yang pernah saya lakukan di Jepang itu ELISA. ELISA ini metode paling sederhana untuk menganalisa hormon. Kalau hormon protein ini kitnya mahal, ya. Tapi kalau steroid ini E2 ini estrogen, P4 ini progesteron, ya. Nah, atau androgen ini yang dihasilkan oleh testis. Ya. Nah, ini kalau steroid ini kita bisa menganalisanya dengan kit pada human ini lebih murah sih. Kalau steroid pada bovine, pada sapi itu harganya di atas 10 juta, tapi kalau pada manusia di bawah 5 juta. Asam lemak ini PGF2 alfa, prostaglandin F2 alfa. Fungsi hormon mengatur aktivitas tubuh, antara yang pertumbuhan, pembelahan, reproduksi, memelihara lingkungan dalam tubuh, adaptasi terhadap perubahan lingkungan di luar tubuh. Nah, regulasinya ini ada aksis hipotalamus hipofisis gonad, ya, dari hipotalamus, ya, ke bawah hipofisis atau pituitari, baru ke gonad, bisa ovari, bisa testis, ya. Sama, yang betina juga sama, berarti hipotalamus, pituitari atau hipofisis ke ovari, kalau datang ke testis. Mekanismenya ini sebetulnya ada animasi, tapi masih belum hiperlinknya bermasalah, ini kan belum saya perbaiki. Nah, ini pengaturan mekanisme kerja hormon ini ada dua. Yang paling umum adalah umpan balik. Ada yang second messenger, tapi itu jarang dibahas. Ya. Kita diskusikan yang umpan balik aja, ini yang lebih mudah dipahami. Jadi pengaturan melalui mekanisme kerja hormon ini dengan umpan balik ini yang paling umum dan paling mudah dipahami. Ini ada negatif feedback, ada positif feedback. Ya. Negatif feedback ini, jadi Anda perhatikan atau Anda catat ini negatif feedback ini adalah apabila disekresikan hormon A, ya, atau hormon tertentu, maka menyebabkan dibloknya atau ditekannya, ya, hormon yang lain. Jadi kalau negatif feedback ini disekresikan hormon tertentu, ini akan menghambat atau akan menyebabkan diblok atau ditekannya sekresi hormon yang lain. Jadi kalau sekresikan hormon A, maka hormon B itu akan diblok, akan ditekan. Contohnya begini, di sini ada Mas David, ya, ada Mbak Sikas misalnya. Di mana ada Mbak Sikas, ya akan dijumpai David. Ini feedback negatif. Ya, jadi kalau Mbak Sikas naik ada di kampus, ya, David tidak mau berangkat ke kampus. Ini begitu. Jadi selalu bertolak belakang. Ya. Ini negatif. Contohnya apa? Hormon GnRH itu berarti apa? FSH, LH, kemudian termasuk estrogen, hormon reproduksi, ya, dengan hormon progesteron. Ini bertolak belakang. Kalau ada GnRH, nggak akan disekresikan progesteron. Karena apa? Akan diblok. Ya. Begitu pula sebaliknya, ketika ada progesteron dihasilkan oleh apa? Oleh corpus luteum. Ya. Oleh corpus luteum.
Ketika ada korpus luteum, maka akan disekresikanlah hormon progesteron, maka hormon GnRH itu diblok di hipotalamus, nggak akan disekresikan. Kalau hipotalamus nggak menghasilkan GnRH, berarti hipofisis anterior nggak akan menghasilkan FSH dan LH, berarti nggak ada perkembangan folikel. Kalau nggak ada perkembangan folikel, nggak mungkin ada estrogen, karena menghasilkan estrogen adalah folikel. Berarti kalau nggak ada estrogen, apa yang terjadi? Ternaknya nggak birahi, karena seksual behavior, ya, siklus estrus itu dikendalikan oleh namanya hormon estrogen. Jadi cirinya nanti saya diskusikan di belakang. Itu ada abang, abuh, anget, 3A, 2B, bengak-bengok, jingkrak-jingkrik, nafsu makan turun. Nah, ini apa yang menyebabkan hormon estrogen? Kenapa bisa abang, abuh, anget? Karena perputaran darah di organ genital betina saat itu tinggi. Vulvanya menjadi bengkak, vaginanya juga ya membesar, ya karena apa? Itu suplai darah di situ, terkumpul di situ cepat sekali. Karena cepat sehingga memerah, bengkak, suhunya tinggi, kemudian keluar cairan serosa, keluar mukosanya dari vagina. Ini itu karena hormon estrogen. Sedangkan kalau positif feedback itu apabila disekresikan hormon tertentu, maka akan menyebabkan sekresi hormon yang lain. Kalau disekresikan hormon A, maka disekresikan juga hormon B. Contohnya apa? FSH dengan estrogen. Ketika ada FSH, berarti ada perkembangan folikel. Kalau ada perkembangan folikel, berarti akan ada estrogen. Ini itu positif feedback. Jadi di mana ada jika itu ada David. Nah, ini mudahnya, ya. Nah, itu mudahnya begitu. Oke. Nah, oke, saya kira tadi sudah ini. Nah, ini hipotalamus. Bisa hipotalamus, pituitari. Pituitari kemana ini? Ini pituitari menghasilkan FSH. Ya, FSH ini menyebabkan perkembangan folikel. Kalau ada perkembangan folikel, berarti disekresikanlah estrogen. Nah, kemudian LH. LH ini juga dari hipofisis anterior yang garisnya putus-putus. Ini kan to ovary, yang garisnya lurus. Kalau yang putus-putus from ovary, ini Anda perhatikan ini, gambar ini harus dipahami ini. LH ini menyebabkan apa? Ovulasi. Ya. Sesaat setelah ovulasi, nanti saya tunjukkan gambarnya biar jelas. Jadi tadi saya sampaikan, siklus estrus birahi itu akan diakhiri dengan proses ovulasi. Ya, setelah terjadinya ovulasi, tentunya kalau ini saya ada gambarnya, tapi di PPT saya yang berkaitan dengan organ reproduksi betina. Tadi saya kira Pak Joko sudah menyampaikan itu ya. Jadi Anda pasti sudah dikasih gambar, yang gambar itu gambar ovarium, di situ ada folikel dari primer, sekunder, tersier, dominan, graf. Begitu ovarium itu begitu estrus, ovulasi, maka lepas ovumnya itu. Nah, ini ovumnya lepas, itu ada rongga. Nah, rongga ini pertama berisi cairan limfa dulu. Ini yang namanya corpus luteum. Kemudian terbentuklah jaringan, ini menjadi corpus luteum. Ya, jadi corpus luteum itu menempati bekasnya folikel yang lepas tadi. Ya, kalau folikel itu kalau di USG cair, bentuknya hitam. Jadi kalau kita bicara USG nanti di mata kuliah biotek saya akan jelaskan terkait USG, karena saya biasa melakukan USG pada ternak. Nah, ini USG itu memantulkan ya, memancarkan gelombang dari perutnya itu, kemudian dipantulkan lagi, diterima lagi gelombangnya tadi. Kalau gelombang yang bisa kita dengar ini kan hanya 20 sampai 20.000 Hz. Tapi kalau gelombang ultrasonik 1 sampai 10 mega, besar sekali. Ini kalau bentuknya cair, bendanya cair, itu warnanya hitam. Tapi kalau semakin keras bendanya itu, maka menjadi putih, tulang itu putih. Nah, kalau CL corpusculum itu bentuknya abu-abu. Karena bentuknya agak semi keras, kenyal dia. Ya, jaringan kenyal itu, maka dia dipindai oleh USG warnanya abu-abu. Ya, ini kita lihat P4 ini progesteron, ini juga dihasilkan oleh ovarium. Ovarium tepatnya di mana? CL-nya, setelah ovulasi. Paham ya ini ya. Kalau PGF di mana? PGF-nya di lumen uterus. Jadi kalau tidak ada pembuahan, nanti di hari ke-17 itu akan disekresikan PGF2
alfa. Sehingga Cl itu lisis. Karena Cl lisis, nggak ada yang memblok GnRH, GnRH disekresikan lagi. Nah, disekresikan apa yang terjadi? Disekresikan FSH. FSH disekresikan berarti terjadi pengembangan folikel. Folikel berarti apa? Ada folikel akan ada estrogen. Nanti masuk ke siklus estrus lagi. Jadi siklus estrus ada 4 yang saya jelaskan nanti di belakang. Nah, kita ke pubertas dulu sebelum ke siklus estrus biar urut. Pubertas ini umur di mana organ-organ reproduksi itu mulai berfungsi sehingga perkembangbiakan dapat terjadi. Tapi siapkah dikawinkan? Nah, ini karena enggak luring ya, luring ini saya jadikan diskusi, tapi tidak apa-apa. Tapi siapkah dikawinkan? Ya, ini tidak siap dikawinkan. Kenapa tidak siap dikawinkan? Ya, karena hewan betina ini terutama ya yang masih baru dewasa melakukan lebih banyak makanan dan akan menjadi lebih banyak stres apabila dikawinkan pada umur pubertas tersebut. Jika dibandingkan dengan hewan betina yang sudah dewasa tubuh serta akan mengganggu pertumbuhan dan produktivitasnya. Kenapa bisa seperti ini? Karena adik-adik saat dia pubertas, jadi mengawinkan ini lebih tepat kalau berdasarkan umurnya sudah dewasa tubuh atau sudah memasuki bobotnya tercapai. Bobot dicapai. Jadi kalau untuk sapi ini bobotnya biasanya 270. Bobot 270 ini dicapai kalau pada peternakan sudah modern itu biasanya 15 bulan dari dicapai. Tapi kalau di tradisional masyarakat peternak kita biasanya dicapai umur 18 bulan, 3 bulan. Ya. Apa masalahnya kalau pubertas ini misalkan 10 bulan, 12 bulan sudah dewasa kelamin ini sapi ini. Kalau kita kawin kan saat bobotnya belum mencapai, maka saat itu sebetulnya dia masih butuh untuk pertumbuhan, tapi dia sudah bunting, maka nutrisi ya, energi, protein, nutrisi tadi bukan digunakan untuk pertumbuhan tubuhnya, tapi sudah dibagi untuk perkembangan fetusnya, ya, untuk bunting tadi, kebutuhan calon pedet atau calon cempenya tadi. Sehingga apa yang terjadi? Biasanya ternaknya menjadi bunting, ya, orang Jawa, pertumbuhannya akan terganggu. Produktivitas otomatis kalau pertumbuhannya terganggu, produktivitas juga terganggu. Karena apa? Kalau sapi perah, ambingnya belum berkembang dengan baik, ya, dia sudah bunting, ya, belum berkembang dengan sempurna, maksudnya dipaksa dia sudah harus beranak menyusui. Setelah itu apa? Involusi uteri, perbaikan rahim setelah beranak 45 hari. 45 hari dikawinkan lagi, bunting lagi, terus seperti itu. Maka biasanya kalau terlalu awal mengawinkan, bobot belum dicapai, maka biasanya bermasalah di pertumbuhan termasuk produktivitasnya. Oke, belum pubertas saluran produksi betina dan ovarium pelan-pelan bertambah ukurannya dan tidak menampakkan aktivitas fungsionalnya. Apabila suatu umur atau berat badan tertentu telah dicapai, estrus ovulasi terjadi walaupun untuk beberapa kasus ovulasi pertama mungkin tidak sesuai dengan estrus atau silent hit. Ovulasi pertama serta kenaikan ukuran dan berat organ reproduksi secara hormon saya kira bisa dibaca aja nih. Rangsangan-rangsangan neural tertentu dapat mempercepat timbulnya pubertas pada beberapa hewan betina. Hal ini berarti bahwa rangsangan-rangsangan neural menyebabkan hipotalamus melepaskan faktor-faktor pelepas sehingga terjadi pelepasan hemoglobin dalam darah. Jadi rangsangan saraf itu juga akan mempengaruhi, ya. Termasuk anak-anak yang biasa nonton film dewasa, maka dia akan dewasa lebih cepat atau namanya pubertas prekok. Nah, ini karena rangsangan tadi. Umur dan berat badan pada saat pubertas. Adanya pengaruh lingkungan estrus sering terjadi pada umur yang rendah, sehingga kalau dikawinkan dan terjadi konsepsi, ya, maka kelahiran akan berbahaya karena ukuran badan masih kecil, tubuhnya belum berkembang dengan sempurna, sehingga hewan-hewan betina muda tidak perlu dikawinkan sampai pertumbuhan badannya memungkinkan suatu kebuntingan dan kelahiran yang normal. Kalau pada manusia tidak hanya bobotnya, tidak hanya umurnya, tapi juga dewasa itu tidak hanya dewasa tubuhnya, tapi juga lebih penting dewasa psikologisnya. Ini pada manusia. Ya, anak-anak sekarang anak SD kelas 5 itu sudah banyak menstruasi. Itu kalau melakukan hubungan suami istri ya akan punya anak itu, ya. Tapi apakah pantas? Tidak pantas. Ya, nanti baru waktu SD sudah hamil, ya, psikologisnya belum siap, ya. Mau ke dokter kandungan aja masih grogi itu, ya. Pak motor isi biaya gayi, ya, itu sampai dokter kandungan pun ya
mesti didampingi sama mbahnya nanti. Ya, nanti anaknya nangis minta jajan, bapak ibunya karena masih umurnya 5-6 tahun, urung nyambut gawe, ya malu nangis ya, nah, minta mbahnya. Ini kalau manusia nggak hanya pada berat badan dan ini, tapi lebih pada dewasa psikologisnya. Karena apa? Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi banyak juga mahasiswa yang mungkin semester 4 sudah berkeluarga, enggak apa-apa, ya sama dia sudah punya tanggung jawab ya. Karena the power of five itu juga banyak ya yang terbukti berhasil. Saya punya kakak kelas dulu beberapa nikah di saat kuliah, ternyata juga sukses juga ya, karena punya tanggung jawab. Dia aktivis, dia sudah punya sejak kuliah sudah punya usaha ya, jualan dan sebagainya, sehingga tidak masalah. Bahkan dosen peternakan juga ada yang menikah semester 5 deh. Jadi sekarang di usia segini anaknya sudah pada spesialis ya, sudah mantu juga, padahal usianya beliau masih dibanding teman sebayanya ya. Ini anaknya sudah pada besar-besar selesai, dia masih roso ya, masih bisa bekerja, tidak masalah sebetulnya. Yang penting kesiapan psikologis, kesiapan mental itu ada ya, pada manusia. Ya, pada zina kan lebih baik menikah. Nah ini umur saya sudah dibaca ya. Ini kalau pada sapi 18-13 bulan ini sudah dewasa kelamin ya, tetapi dewasa tubuhnya ini beratnya 0 sampai 270. Kalau 270 ini luar negeri bisa di 15 bulan ini. Tapi rata-rata di kita 15 bulan untuk dipeternakan sudah modern BPS, kemudian BDN Livestock. Saya sudah pernah ke sana, Gunung Kawi, ada di Batu Raden, Gunung Kawi itu di Pintil. Saya pernah ke sana semua, ini rata-rata 15 bulan mencapai bobot 270 sampai 300 jadi dikawinkan. Ya, karena mobilitas berkembang jauh sebelum dewasa tubuh, maka sapi darah di Eropa biasanya tidak dikawinkan sebelum mencapai umur 14 sampai 18 bulan. 14 sampai 15. Sesudah dikawinkan, ternak-ternak darah harus ditinggalkan makanannya agar kebutuhan makanannya untuk keguntingan pertamanya sampai partus, sampai beranak. Partus ini tercukupi sehingga tidak terjadi distokia. Apa distokia? Begitu kesulitan beranak. Ya, Anda harus paham ini, yang tidak paham dicatat. Ya, tidak tahu, ini istilah baru mungkin bagi adik-adik semester 3 ya. Distokia, kemudian partus, beranak. Ini jangan sampai tidak paham nanti. Nah, peternakan harus paham. Pubertas, the age at which an individual reproductive organs begin to function. Ya, di mana ya organ reproduksi itu secara individu sudah mulai berfungsi. Ya, hormonal ini mempengaruhi onset of the puberty. Awal pubertas ini dipengaruhi oleh aktivitas hormonal karena kelenjar sudah berfungsi tadi. Ya, ini muncul ketika gonadotropin diproduksi. Nah, gonadotropin ini kan hormon berkaitan dengan gonad tadi pada level yang cukup. Ya, untuk apa? Menginisiasi follicle growth, pertumbuhan folikel, karena adanya hormon FSH, adanya oocyte maturation, pematangan oocyte. Ya, kemudian kalau ini matang oositnya, maka disekresikanlah estrogen oleh folikel tadi, oosit tadi, kemudian ovulasi. Ovulasi ini oleh hormon LH. Ya. Hormonal influence on the onset of puberty, ya, initial the wave of follicular growth, followed by atresia. Jadi ini ada gelombang perkembangan folikel. Bertumbuh, atresi mengecil, tumbuh, kemudian dia ovulasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi onset of pubertas ya. Ini nutrisi, musim, stimulasi pada rangsangan pada saraf, temperatur, genetik dan sosial faktor.
Kalau pubertas pada pejantan ini dimulai dengan ereksi, first ejaculation, fase pertama biasanya jumlahnya 50 juta sperma per mililiter, kopulasi, perkawinan. Siklus estrus, nah ini kita masuk siklus adik-adik, mohon diperhatikan. Siklus ini kejadian ya, siklus birahi ya, atau estrus ini terdiri dari ada 4 fase. Dan ini fase proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Ini kalau diklasifikasikan ada 2 fase. Satu, pertumbuhan folikel ini 2 fase, yakni fase proestrus dan estrus. Ini disebut estrogenik fase. Fase di mana estrogen itu mulai tinggi levelnya pada saat proestrus dan tinggi pada saat estrus puncaknya. Kemudian fase pertumbuhan corpus luteum ini ada 2 fase, yakni metestrus. Ini fase mulai bertumbuhnya folikel, kemudian diestrus ini pada puncak bukan folikel, corpus luteum. Ya, metestrus ini pada proses pembentukan. Ini progesteronnya sudah mulai tinggi, tapi belum puncak. Begitu diestrus ini hari ke-5 ya, sampai hari ke-14, ke-15 ini puncaknya, hari ke-14 ini puncak, ini progesteronnya tinggi. Jadi proestrus, estrus, metestrus, diestrus. Ya. Folikel 2 fase, luteum 2 fase, atau disebut progestional fase. Pada fase estrogenik fase ini, ya, ini nanti ada ciri-cirinya, adik. Saya lihatkan nanti. Septic. Oke. Nah, proestrus ini apa karakteristiknya? Ini pertumbuhan folikel. Berarti kalau pertumbuhan folikel ada produksi estrogen. Ya. Karena pengaruh estrogen ini terjadi edema traktus genitalis. Jadi traktus genitalis ini organ reproduksi betina ini mulai membengkak. Ya. Karena apa? Sirkulasi darah itu tinggi sekali. Dari vulva sampai oviduct. Ini mulai menegang dan mulai membesar. Vestibula hypermic, jadi merah. Cervix vagina misalkan cairan serosa. Ya. Cervixnya menegang. Estrus, periode kemauan untuk kawin. Periode of sex desire. Gelisah, melenguh, teriak-teriak, bengak-bengok, nafsu makan berkurang, berisi berkurang, sekresi mukus yang berlimpah dan transparan, vulva vagina bengkak nyata dan merah, abang, abu, anget, siap dinaiki atau menaiki sapi lain. Nah, ya, saat estrus ini kan estrogen tinggi ya adik-adik ya. Ini luar biasanya yang Maha Kuasa ini memberikan kondisi yang support. Jadi pada kondisi ini kan terbuka ini organ reproduksi itu. Ya, terbuka. Ini karena terbuka ini potensi untuk infeksi ini tinggi. Tetapi pada saat estrogen tinggi ini antibodi tubuh itu tinggi. Tapi saat progesteronik fase, vulvanya cervixnya tertutup, ya, ini berarti sudah potensi untuk infeksi itu rendah, tetapi antibodinya rendah. Sehingga dalam terapi-terapi permasalahan reproduksi pada ternak betina, ya misalkan endometritis, radang pada uterus, itu biasanya kalau sapinya berbaring, duduk, keluar cairan tapi nanah, warnanya putih. Nah, ini biasanya disebut endometritis ya. Ini pengobatannya itu biasanya karena bakteri ya, itu antibiotik yang wajib. Ya, sebagian itu banyak hasil penelitian yang kemudian diinduksi ovulasi. Ya, pada kalau satu ekor ternak induksi namanya. Tapi kalau pada banyak ternak disinkronisasi, sehingga diinduksi biar apa? Dalam 2 hari segera ternaknya tadi estrus. Bisa ini dengan hormon. Nah, karena apa? Antibiotiknya untuk membunuh bakteri, estrusnya ini estrogen tinggi tadi untuk biar antibodinya dalam tubuh tinggi. Ini supaya penyembuhannya lebih cepat. Kemudian metestrus periode saat setelah terjadinya ovulasi pada sapi, periode perkembangan corpus luteum, hormon progesteron mulai meningkat meskipun jaring luteal belum penuh terbentuk, ya, ketegangan traktus genitalis menurun. Jadi sudah tidak tegang lagi cervixnya ini, ya. Ya, kalau pada saat di estrus, periode paling panjang pada siklus itu sapi, periode berfungsinya corpus luteum meskipun tidak ada kebuntingan, corpus luteum berfungsi penuh sebagai organ penghasil progesteron dan masuk dalam sirkulasi dan berpengaruh terhadap perkembangan ambing dan pertumbuhan uterus. Bila tidak ada fertilisasi, corpus luteum akan bertahan sampai hari ke-15 atau 17. Kenapa? Karena di hari ke-15 atau 17 ini nanti akan disekresikan prostaglandin F2 alfa dari lumen uterus yang menyebabkan CL-lisis. Ini kalau nggak terjadi,
kebuntingan. Tapi kalau ini terjadi kebuntingan, maka ini dipertahankan. Pertahankan CL ini. Ya, karena CL inilah yang menghasilkan progesteron, dan progesteron itu hormon yang menjaga kebuntingan. Nanti bagaimana cara menjaga kebuntingannya akan saya jelaskan di belakang. Jadi kalau tidak ada kebuntingan, akan disekresikan apa tadi, Dek? PGF2 alfa oleh lumen uteri. PGF2 alfa ini bagaimana cara melisiskannya, nanti saya tunjukkan. Di belakang ada gambarnya. Ya. Ini menyebabkan CL ini lisis. Kalau CL lisis, nggak ada yang memblok DNA, akan kembali ke siklus awal lagi. Inilah kenapa kok bedanya ternak dengan manusia. Ternak ini karena ada mekanisme PGF2 alfa yang disekresikan oleh lumen uterus pada hari ke-17, sehingga tidak terjadi menstruasi. Kalau pada manusia, begitu ovulasi, ya, tapi tidak ada pembuahan, tidak terjadi fertilisasi, maka nanti akan luruh, ya, ovum tadi, sel telur tadi, karena sudah menempel pada dinding dalam uterus, maka itu banyak pembuluh darah di situ, maka luruhnya sel telur tadi, ovum tadi, bersamaan dengan luruhnya jaringan-jaringan, terjadi bleeding, pendarahan, sehingga namanya menstruasi. Nah, ini kalau pada metestrus tadi, ini sudah nggak tegang lagi, deh, ya, organ genital itu sudah lewat. Ini kalau saya sampaikan ke masyarakat, ke peternak-peternak, ya, itu kenapa kita harus mengapresiasi, harus bisa mengorangkan, harus bisa berkomunikasi yang baik, ngopeni inseminator atau mantri. Karena apa? Mantri-mantri inseminator itu tahu sebetulnya, yang bagi mereka sudah berpengalaman, tahu sapinya ini sudah lewat atau belum birahinya. Dipalpasi itu sudah akan tahu, deh. Ketahuan dipalpasi itu akan ketahuan bahwa ternaknya ini sudah lewat, ya. Nah, jadi harus diopeni itu begini, deh. Karena kan inseminator itu, ya, dia setiap kecamatan itu berbeda-beda. Biasanya ada setiap kecamatan. Ada yang hanya 1, ada yang 2, ada 3, ada yang 4. Mengcover area kecamatan-kecamatan itu luas sekali, deh. Apalagi daerah pegunungan. Saya pernah penelitian di daerah lereng Merapi, itu daerah pegunungan itu kan jauh, deh. Ya, medannya juga tidak sebagus di kota-kota atau desa-desa yang di bawah. Nah, ini kalau mereka juga manusia, ya, dia butuh untuk SPP anaknya, butuh untuk susu anaknya, jajan keluarganya, ditelepon jauh-jauh datang, dia cek, sudah lewat sebetulnya, ya. Tapi kadang peternak kita ini kan, ya, karena tidak bisa dimasalahkan juga, ya, karena pendidikannya terbatas, pekerjaannya juga sudah sibuk, ya, kadang ya sedikit omongnya, nggak bisa mengorangkan, sehingga ya itu aja. Kalau ketemu inseminator yang baik, lemah teles Gusti Allah sing bales, ngapunten Pak D niki sudah lewat. Mangke jenengan ngubungi kula mangke selikur dinten malih mawon bulan ngajeng bulan depan. Ya, sehingga dia hanya berharap Gusti Allah membalesnya. Tapi tidak semua inseminator seperti itu, deh. Lah aku tekan kene ya metu bensin, anakku mau ya pesen, bojoku pesen, tukok neopo begitu. Nah, kalau saya pulang nggak dapat apa-apa, deh. Ya, sehingga saya suruh mengapresiasi itu apa? Sebetulnya omong aja. Oh, kalau mboten sudah lewat, ya kalau caosi bensin gitu aja udah. Itu saya kira itu sudah manusiawi lah. Ya, daripada dia hanya kerja bakti kan nggak dapat apa-apa. Tapi dia meng-IB itu kalau straw dari BIP Singosari, BIP Lembang sekarang harganya 170.000. Ya 50-110.000 lah IP itu. Ya, itu kan lumayan dia dapat segitu, ya, dapat sangu. Ya, ini pentingnya. Ini inseminator tahu ini sebetulnya kalau sudah ahli tahu ini sudah lewat atau belum. Jadi penting kita dan ngopeni inseminator.
tadi ya, hormon before pubertas seperti ini. Belum ada apa namanya aktivitasnya. Jadi jantan betina ini lanang wedok nek kumpul nek cilik ya itu enggak masalah deh ya. Tapi nek sudah dewasa ini masalah di sini. Ya. Ini before pubertas atau pubertas. Ini LH ini begini, kecil ke atas, peak. Ini namanya LH search. Saat LH search ini ovulasi ini. Ini blood LH umur 0 sampai 36 minggu terus seperti ini ya. 3 minggu, 7 minggu. Nah, ini follicular fase ya, luteal fase. Fase luteal ini berarti perkembangan luteal kapus luteum, kalau folikular perkembangan folikel. Ini saya jelaskan di sini. Nah, ini akan saya jelaskan di sini. Adik-adik perhatikan saat memasuki proestrus, ya, ya ini apa yang terjadi? Disekresikan FSH oleh hipofisis anterior. Awalnya GnRH dulu ya, hipotalamus menghasilkan GnRH, hipotalamus. Kemudian hipofisis anterior atau pituitari anterior menghasilkan FSH. Maka terjadi perkembangan folikel. Sehingga di sini apa? Proestrus, ya. Proestrus, bentar. Proestrus is characterized by a significant rise in estradiol atau estrogen. Nah, ini ketika estrus ini proestrus, ini kenapa estradiolnya bisa meningkat, estrogennya? Karena disekresikan estrogen tadi oleh folikel. Folikel bisa berkembang karena apa? Karena ada FSH. FSH kenapa? Karena ada GnRH. Ini urutannya begitu. Anda harus paham ini kuncinya ini. Kalau ini Anda tidak paham ya, atau karena ini pada apa namanya, saya kan tidak tahu, nggak bisa melihat ini yang off cam dan yang on cam ya. Yang off cam ini apakah memperhatikan atau tidak kan saya juga nggak tahu. Tapi monggo kalau yang nanti ada niat untuk belajar, untuk tahu, bertanya akan saya jelaskan dengan detail. Jadi saya sudah berkewajiban, tapi bagi yang mungkin disambi tidur, disambi dolan, ya monggo aja begitu. Karena pilihan ini yang pilihan, dewasa itu pilihan. Anda akan memahami ini hanya untuk mencari nilai aja, monggo. Tapi yang ingin memahami filosofinya sehingga nanti Anda paham, ya kedepannya menjadi clear, jelas, itu monggo aja pilihan. Tapi tugas saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya ya, ini pilihan Anda aja nanti silakan ya. Ini progesteron ya, karena saya juga tidak bisa mengatur menghandle karena posisi daring seperti ini tidak bisa, beda dengan luring. Kalau luring ada yang ngobrol sendiri, saya bisa tegur ini ya, supaya paham ini tujuannya biar adik-adik paham. Karena sayang emang saya sekolahkan S2 S3 ya, apa namanya belajar hormon sampai ke Jepang, saya analisanya ini kalau apa namanya kok tidak bisa bermanfaat untuk adik-adik, untuk masyarakat kan eman-eman begitu. Oke, progesteron proestrus ini estrogen tinggi oleh folikel. Anda lihat ya. Kemudian ketika ini sudah apa namanya sudah estrogennya tinggi di sini, ya ini masuk estrus. Estrusnya 1 hari 24 jam. Ini Anda lihat, ini masuk masa estrus. Fase estrus ini diakhiri oleh apa? Oleh yang namanya ya ovulasi. Ovulasi sudah diakhiri. Kenapa Anda penting memahami ovulasi itu di akhir estrus supaya Anda tahu bagaimana waktu untuk mengawinkan itu yang tepat di mana. Ini ke sana filosofinya, jangan hanya teori ini, tapi teorinya ada maksudnya. Jadi mengawinkan the best time untuk mengawinkan sapi itu, ternak itu 12 sampai 18 jam dari awal birahi. Jadi kalau ternak itu birahinya pagi, ngawinkannya itu sore sampai malam. Ketika lendir sudah melimpah banyak. Ya, kalau birahinya sore atau malam, mengawinkannya pagi. Karena apa? Kalau awal estrus sudah Anda kawinkan, ya spermanya sudah tumpah di situ,
sperma ini nanti akan saya sampaikan penjelasan minggu depan transport sperm in the female reproductive tract. Jadi bagaimana transport sperma itu dari masuk ke vagina, ke vulva, vagina sampai ke isthmus fertilization, tempat fertilisasi. Nah ini nanti apa? Kalau sperma itu ditumpahkan, dikawinkan itu di awal, ini belum sperma sudah kapasitasi, sudah siap, ya. Sperma itu ada masanya, ya, ada waktu hidupnya. Apa yang terjadi? Nggak ada ovum. Kalau nggak ada ovum, berarti bertepuk sebelah tangan, gayung tidak bersambut, bertepuk sebelah tangan. Akhirnya apa? Spermanya mati, baru ovulasi. Nggak terjadi, kebuntingan, harus menunggu 21 hari lagi. Sehingga apa? Calving intervalnya menjadi panjang. Apa calving interval? Calving interval adalah jarak beranak pada sapi atau kerbau. Ini Anda perhatikan, ini tulis nanti apa calving interval. Jangan sampai masuk pertanyaan nggak tahu calving interval. Ini saya ujian magang, ujian skripsi ketemu saya ya repot nanti ya, atau ketemu Pak Sigit, ketemu Pak Joko ya. Masa pertanyaan nggak tahu calving interval. Calving interval itu jarak beranak pada sapi. Kalau kidding interval jarak beranak pada kambing, karena kid itu kan anak kambing. Kalau lamb itu anak domba, berarti lambing interval jarak beranak pada domba. Berapa calving interval yang ideal? 12 bulan. One cow, 1 induk, one calf, beranak ya sekali in 1 year, dalam 1 tahun. Ya, kalau karena ini Anda mengawinkan yang tidak tepat, ya, calving interval bisa panjang, Dek. Ya, bisa 14, bisa 16 bulan, 1,5 tahun. Kalau dilihatnya 1 ekor aja mungkin tidak begitu besar ekonominya. Tapi kalau Anda punya 20 aja, 10 ekor saja. 10 ekor jarak beranaknya panjang, itu berapa nilai ekonominya, Dek? Ya, sapi perah itu bisa makan paling tidak 6, kalau Batu Raden itu saya dulu 4 bulan di sana ya. Itu yang bobotnya 500 kilo lebih, itu hijauannya bisa 60 kilo, 1 hari 70 kilo. Berapa rupiah kali sekarang, misalkan 700 rupiah saja, kali 60 sudah berapa? Belum lagi konsentratnya. Kalau kita pakai 2%, ya kalau 600 itu 2%-nya sudah 6 kilo, sudah 12 kilo. 12 kilo atau 8 kilo misalkan, 8 kilo saja harus setengah ya. 8 kilo konsentrat kali misalkan 4.000, jadi sudah berapa? Berapa nilai ekonominya ini? Jadi jangan dilihat ini kita bicara terlalu teoritis, enggak. Ini aplikatif deh, kita bicara hormon ini. Anda tahu, kalau mengawinkan terlambat, apa yang terjadi? SPC-nya tinggi. Apa SPC? Service per conception. Berapa kali ternak dikawinkan, berapa kali ternak di IB sampai terjadi kebuntingan. Ini menjadi tinggi. Berarti biayanya untuk stronya semakin mahal. Belum lagi biaya pakannya. Ya, loss opportunity-nya ini besar sekali nih. Calving interval ini ekonominya paling tinggi nih. Ya, harusnya 20 tahun bisa beranak 8 kali, ya. Sapi perah ini hanya beranak 5-6 kali. Ya, padahal sapi perah itu termasuk mamalia, itu mamanya lia, ya. Sapi potong juga sama begitu, bisa menghasilkan susu kalau dia beranak. Belum minum air tadi mana, Mas Fatih? Nah, ini begitu. Jadi setelah ovulasi, ya, setelah ovulasi tadi apa yang terjadi? Maka tadi ya rongga tadi akan terisi oleh saluran limfa dulu, kemudian berangsur-angsur membentuk jaringan. Ini fase metastasis. Seperti di sini. Nanti akan terbentuk corpus luteum. Ya. Ini loh Mas Fatih, teman-teman. Nah, Anda lihat, saat ini sudah mulai terbentuk CL, ya, CL menghasilkan progesteron, apa yang terjadi? Estrogen rendah. Kenapa estrogen ini rendah? Karena feedback negatif. Ya, gen RH diblok, hipotalamus itu diblok gen RH itu. Ya. Akan terbentuk CL ini diblok. Estrogennya rendah sekali di sini. Ya. Ini progesteronnya tinggi karena ada CL-nya. Ya, pada hari ke-17 ini
ini mulai turun progesteron. Kenapa? Karena kalau terjadi kebuntingan, lumen uterus akan menghasilkan hormon yang namanya prostaglandin F2 alfa atau PGF2 alfa. Ini menyebabkan lisisnya CL. Kalau CL lisis, nggak ada yang memproduksi progesteron. Progesteronnya rendah. Kalau progesteronnya rendah, tidak ada yang memblok GnRH di hipotalamus. Maka di sini mulai disekresikan lagi GnRH. GnRH disekresikan oleh hipotalamus, maka hipofisis anterior akan menghasilkan FSH-LH, terjadi perkembangan folikel. Perkembangan folikel apa? Menyebabkan estrogennya tinggi. Karena folikel yang mensekresikan estrogen. Estrogennya tinggi, masuk ke estrus, diakhiri oleh ovulasi. Nah, ini kuncinya di sini. Bisa dilihat di sini, saat proestrus, progesteronnya mulai turun ini. Ya, FSH-nya mulai naik, estrogen mulai naik. Saat ovulasinya ini LH-nya surge. Proestrus berarti, nah ini sama aja tadi, ini bahasa Inggrisnya aja. Ini reviewnya sebetulnya juga ada sudah ada animasinya, tapi masih hiperlinknya perlu saya perbaiki dulu. Ya, ini hipotalamus menghasilkan GnRH. GnRH ini akan menyebabkan anterior pituitari menghasilkan FSH dan LH. FSH ini Anda lihat panahnya menuju folikel ya warna ungu. Folikel ini menyebabkan apa? Bertumbuh, tumbuh dan matang. Ya, ovulasinya dipengaruhi oleh LH, peak LH. Ini kemudian luteinizing hormon ini berarti apa? Luteolisis fase luteal, ada CL-nya setelah ovulasi terbentuk CL konsorsium. Luteolisis ini berarti lisis karena adanya PGF2 alfa oleh uterus ini menghasilkan PGF2 alfa. Menyebabkan progesteronnya turun kembali lagi ke sini. Di penelitian saya S3 dulu, saya USG setiap hari, sapi itu saya USG, saya ambil darahnya, jadi saya cross check ya. Oh, ketika folikel ukuran segini, estrogennya dalam darah berapa? Kalau CL-nya ukuran segini, berarti dalam darah progesteronnya bagaimana? Kalau ada CL, berarti folikelnya nggak ada, kecil. Kalau folikelnya besar, CL-nya yang kecil. Ya, ini ketika ini estrus pada pejantan. Jadi pejantan ini pendeteksi birahi yang paling tepat, yang paling luar biasa ampuhnya ini pejantan. Sehingga kalau kawin alam ini kelebihannya apa? S per C-nya hampir 1. Ya. Apa itu S per C tadi? Saya jelaskan tadi ya. Ini kalau nggak dicatat Anda nggak paham. Ya. Karena istilah baru mungkin bagi dari semester 3. Ya, yang kritis ada adik yang mahasiswa yang ingin maju, ya, ingin pinter, dia akan tulis seperti apa, service per conception. Berapa kali telah di IP dikawinkan sampai jadi kebuntingan. Tapi bagi yang disambi tidur, disambi malas, masa bodoh, ya seperti terserah apa aja itu. Nanti saat ujian atau diskusi baru ketahuan. Oh, ternyata tidak paham apa namanya S per C, sudah lupa, atau biasanya tidak pernah dengar, atau pernah dengar tapi lupa. Ini biasanya penyakitnya mahasiswa yang memang tidak mau maju di situ ya. Ini ketika pejantan ini dia tahu dari jarak cukup jauh pun dia tahu ini mana yang birahi. Nah, maka dia akan mendeteksi. Sehingga kalau perkawinan alam itu pada domba kambing alam itu rata-rata ekspornya 1, sehingga lambing intervalnya bisa 8 bulan sekali. Saya kemarin belum lama main ke tempat bimbingan studi saya, Mas Muhammad itu di Tok Kuning, dia punya 200 lebih kambing sapera, karena etawa yang sudah bloodnya itu sudah mendekati sanen deh. Ya, kalau ada luang daripada main kemana, main aja ke Mas Muhammad. Belum lulus itu bimbingan saya. Itu ada dia bisa belajar banyak di situ, reproduksinya, bagaimana kambing perah, makannya, itu menarik sekali. Jadi paham, ya. Itu sudah saya ajari bagaimana ketak birahi, induksi ovulasi pada kambing. Ya. Sekarang sudah tambah maju peternakannya. Nah, ini dia bisa 18 kali beranak di sana. Karena apa? Kawin alam. Ya. Tapi kalau pada sapi, ini karena sekarang semuanya IB. Ya. Ini kemudian dia ereksi, kemudian dia tahu mating. Nah, perkawinan. Ada babi juga sama. Kerbau
ini sebentar, saya tunjukkan sedikit gambar terakhir. Nah, ini gambar saat proses tadi begini, Dek. Nah, saat let estrus ini di estrus. Estrus ini sudah jadi ini CL ini, benjolan-benjolan ini. Nah, kalau itu masih kecil gini, masih memerah dia. Saluran limfanya ini nanti dia menjadi kenyal gini. Kalau proestrus ini cairan isinya ini nanti. Belum ada jaringannya. Nah, ini caranya lisisnya CL itu begini, Dek. PK2 alfa ini menyebabkan vasokontriksi. Ya, seperti dililit sehingga CL-nya lisis. Nah, ini namanya vascular countercurrent exchange. Jadi countercurrent effect atau mudahnya kalau di bukunya endokrinnya Al-Hadzi itu dari BB itu ya ini vasokontriksi. Jadi diikat ini saluran reproduksi di ovarium ini yang menuju ke CL, sehingga CL-nya lisis. Teori yang pertama vasokontriksi, teori yang kedua adalah memang CL PK2 alfa ini melisiskan dinding-dinding sel-sel pada CL, sehingga CL-nya lisis. Nah, kalau ini tadi saya katakan bahwa kenapa hormon progesteron itu disebut hormon kebuntingan atau hormon yang menjaga kebuntingan. Ini bisa Anda catat juga, ini penting. Ya, karena progesteron itu apa? Ya, progesteron ini yang pertama dia akan menyebabkan feedback negatif pada GnRH, sehingga tidak terjadi ini feedback on the GnRH neuron of the hypothalamus, ya, sehingga GnRH, LH, FSH ini suppressed, ini akan ditekan, sehingga apa? Estrogen cannot be produced, itu kan tidak disekresikan, tidak diproduksi, karena apa? Nggak ada program folikel. Apa manfaatnya? Karena ketika estrogen tinggi, estrus itu kan ternak itu akan banyak tingkahnya, dia banyak kontraksi akhirnya. Ini kan bisa menyebabkan keguguran, abortus betul. Ya, apalagi di periode awal. Sehingga feedback negatif ini bagian dari menjaga kebuntingan yang pertama itu feedback negatif ini. Sehingga ternak tidak birahi. Yang kedua, progesteron also through the decrease of the number. Oh ini oke. Dia menyebabkan memang tidak hanya menyebabkan berkurangnya reseptor GnRH di anterior pituitari. Ini fungsinya sama. Rendahnya reseptor ini berarti sama dengan tadi mensupres tadi, ya, menekan sehingga terblok. Yang kedua, ini fungsi yang kedua, ini fungsi 1 2 ini sama di sini ya. Intinya feedback negatif. Dia tidak terjadi estrus. Yang kedua, progesteron exert a strong position influence on the endometrium of the uterus. Jadi progesteron ini punya fungsi apa? Menyebabkan posisi endometrium penggantung uterus ini menjadi kuat, strong. Nah, kalau kuat ini kita bergantung ke sesuatu yang kuat ini kan aman. Tapi kalau kita bergantung sesuatu yang goyah, ya, yang tidak mapan, ini mudah jatuh. Kita pasti akan lebih safe bergantung ke sesuatu yang kuat. Sehingga progesteron ini fungsi kedua adalah menjaga kebuntingan. Itu karena dia menyebabkan strong posisi pada endometrium. Jadi penggantung uterus itu strong posisinya. Nah, ini orang kadang taunya, oh ya, saya dulu S1 nggak tahu ini. Saya tahunya ini ya setelah mendalami S2, S3 ini. S1 dulu saya nggak tahu. Tahunya hormon kebuntingan apa? Progesteron. Bagaimana cara menjaga kebuntingan itu? Bagaimana mekanismenya? Itu nggak tahu. Tahunya ini. Setelah belajar ini saya tahu. Oh, kenapa progesteron itu disebut hormon kebuntingan? Hormon menjaga kebuntingan ya karena ini. Ya, satu, feedback negatif ya ternak tidak birahi. Ya. Yang kedua, strong position of on the endometrium ini. Kemudian apa? Di bawah pengaruh progesteron ini maka berfungsi ya, berfungsi kelenjar-kelenjar pada secretory function pada uterin gland. Kelenjar-kelenjar uterin di uterin ini menjadi berfungsi. Yang ketiga. Yang keempat apa? Progesteron ini inhibit the myometrium and thus reduce its tone. Dia menyebabkan berkurangnya tonase, kontraksi pada myometrium ini dikurangi. Jadi bisa mengurangi selain strong position, dia mengurangi terjadinya kontraksi. Karena kontraksi ini bisa menyebabkan abortus, apalagi di trimester awal. Dan yang kelima, fungsi yang paling penting juga, apa? Progesteron ini juga apa?
promotes alveolar development in the mammary gland. Dia menyebabkan menstimulasi perkembangan kelenjar mamai. Sehingga kelenjar susu ini membesar, berfungsi, mulai menghasilkan susu pada saat dia bunting. Nah, ini loh. Jika saat beranak, partus itu mamalia, ya termasuk mamanya lia, ini menghasilkan susu. Susu ini makanan pokoknya bagi ternak yang baru lahir, ternaknya mamalia. Susu ini makanan pokoknya, nggak ada makan yang lain selain susu. Apalagi di 3 hari, 7 hari pertama ini disebut kolostrum. Kolostrum ini apa? Maternal immunity. Imunitas dari induk ini kolostrum itu. Karena kolostrum ini antibodinya tinggi, dia menyebabkan tadi imunitas dari induknya. Ya. Yang kedua, dia fungsinya apa? Punya pencahar. Karena saat proses di dalam kebuntingan tadi kan transport nutrisi itu kan dari plasenta. Ini kan ada metabolisme dalam tubuhnya fetus. Ini bagaimana dikeluarkan nanti kotoran itu akan lebih cepat dengan adanya kolostrum tadi karena ada faktor pencahar. Sehingga kalau tidak ada kolostrum karena induknya mati misalnya harus diambilkan kolostrum itu dari induk yang lain. Kalau tidak ada harus dibuat kolostrum buatan. Apa bahannya? Besok di ternak plas saya jelaskan. Sekarang tidak kelamaan nanti. Ya harus ada kuning telurnya, ada minyaknya. Nah, ini bagian-bagian supaya apa? Fungsi kolostrum itu terpenuhi.